Masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai. Ketiga pasangan capres dan cawapres mulai bergerilya di lapangan. Capres-cawapres dan tim pemenangan ketiga pasangan yang ikut kontestasi ini pun mulai menebar diksi-diksi untuk memperoleh kepercayaan publik. Namun, hal tersebut justru terkadang membuat publik sebagai pemilih pun bingung. Perang terbuka dengan menyerang kebijakan pemerintah pun mulai dilancarkan. Anies Muhaimin memilih pembangunan ibu kota negara dan putusan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai pembuka kritik terhadap pemerintah. Ganjar Mahfud pun menilai kinerja di bidang hukum pemerintah mengalami kemunduran. Sementara Prabowo Gibran lebih mengedepankan program berkelanjutan yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Seperti gayung bersambut di beberapa survei terlihat kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini mengalami kecenderungan penurunan. Apakah ini pertanda publik semakin cerdas dengan kualitas demokrasi? Karena suara rakyat menentukan siapa pemimpin negara ini ke depannya yang jelas bisa mengembalikan marwah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Langsung kita bahas hal ini. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Ada Mas Pipin Sopian, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Pipin, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Ya, Mang. Sehat. Sehat ya. Oke, sudah bergabung juga ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi, Mas Hanta. Pagi, Mas Hanta. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir ya. Selamat pagi, Gita, Arif, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan ada juga Bang Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat pagi, Bang Faldo. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang Faldo. Oke. Baik. Nanti kita akan bergabung dengan Bang Faldo, tapi saya mau ke Mas Pipin dulu. Mas Pipin, langsung saja, ini indikator Mas Anies menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah turun itu apa? Survei indikator tadi menunjukkan indikator, penurunan. Survei Perhumas juga menyampaikan itu. Apa itu Perhumas? Jadi profesi para humas. Jadi ini bukan survei politik, tetapi ini survei para profesi humas. Ya, profesi. Juga melakukan survei dan hasilnya memang tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah juga menurun. Dan yang paling penting adalah karena Mas Anies sudah keliling seluruh Indonesia, ya, untuk menyerap aspirasi dari para tokoh masyarakat di bawah, Kondisinya termasuk seperti apa? profesi. Jadi dan yang ketiga, ini indikator ketiga adalah perbincangan di media sosial, big data kita, kecurangan itu selalu disuarakan, netralitas juga selalu dibicarakan. Jadi sehingga kita menyimpulkan bahwa memang tingkat kepercayaan ini yang dibutuhkan untuk supaya pemilu kredibel ini yang hilang. Jadi ini potensi menggerus ketika siapapun yang menang, kita khawatir nanti ini menang dengan cara curang. Nah, jadi kami melihat ya, saya kira indikator yang lain tentu misalnya bagaimana indeks demokrasi turun, indeks persepsi korupsi turun, indeks tentang kebebasan pers juga menurun. Itu 9 tahun terakhir terjadi penurunan yang signifikan. Jadi inilah yang dipotret oleh Pak Anies bahwa ketika beliau nanti takdirkan menjadi presiden, maka upaya untuk menaikkan kepercayaan itu yang akan dilakukan oleh beliau. Jadi keliling ke masyarakat itu tadi, jangankan mohon maaf ya, mulai dari MK, mohon maaf ketika putusan MK memberhentikan ketua MK, rusak lembaga MK itu. Kemudian KPK ketika di era saat ini juga ditersangkakan, kemudian diberhentikan, ini juga penurunan tingkat kepercayaan kepada publik. Sekarang KPU datanya bocor, dan kemudian terakhir KPU tidak hanya terkait dengan data bocor, tetapi ketika debat capres dan cawapresnya setiap tahun, setiap pemilu, pilpres ada debatnya, tetapi debat capresnya ada, debat capres cawapresnya ada, tapi debat antar cawapres itu dihilangkan. Jadi wajar kalau nggak salah tetap ada, tapi didampingi oleh capres. Betul, tetapi itu kan satu paket. Dulu sebetulnya ada antara debat antar cawapres, tidak perlu didampingi karena bukan anak-anak. Jadi kalau kita melihat tingkat kekhawatiran publik bahwa ini semua lembaga seperti disetir gitu. Maka saya kira bagi KPU terutama, saya kira Bawaslu ini harus hati-hati. Jangan sampai publik melihat bahwa KPU juga sudah disetir. Oleh siapa? Invisible hand. Entah siapa yang mensetir itu, sehingga tidak berlaku adil, tidak
ketika publik melihat ada perbedaan perlakuan 2019 dengan 2024, maka wajar kalau publik melihat, loh, Oke. tak bahaya tah. Nggak bahaya tak? Oke. Oke. Faldo Maldini sudah bergabung bersama kami. Silakan mungkin Anda ingin meng-counter Pipin Sofyan atau mungkin punya data yang berbeda dengan Pipin Sofyan. Iya, sorry Mas. Jadi kita memang menganggap ini bahwa kita sedang berdinamika ya. Sama seperti inilah orang yang sedang ada interaksi, lagi kesal-kesalan mungkin, pasti kepercayaannya rendah. Kalau masalahnya udah selesai, sedang proses penyelesaian ya nanti pasti kembali lagi. Jadi wajar aja kalau ada penurunan ya. Tapi kepercayaan itu kan tidak selalu ada gitu, tapi memang selalu diuji Mas. Jadi kami anggap mungkin maksud Pak Anies, kepercayaan masyarakat Indonesia sedang diuji, dan itu dimanfaatkan sebagai bahan elektoral. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya kita mengacu ke beberapa survei-survei, salah satunya mungkin Indopol, memang terlihat approval rating itu masih di 70-an persenan gitu. Ya turunnya 2% dari 76 ke 74. Tapi kalau kita lihat secara baik-baik, angka ini jauh lebih baik dibandingkan setahun lalu, dibandingkan November 2022 yang sempat 63 persenan gitu. Jadi apabila kita bandingkan dengan 1 tahun sebelum pemilu era Pak SBY, hasil survei di bulan Oktober tahun 2013 itu bahkan udah 50 persenan Mas gitu. Sekarang di hari ini Bapak Presiden Jokowi udah masih di 70-an persen gitu. Jadi beda banget gitu kalau kita bandingkan hasil surveinya. Dan salah satu yang memang approval rating itu turun, memang ada beberapa indikator terkait pemberantasan korupsi misalnya yang disebutkan ada penurunan gitu. Tapi ya kita perlu bedah lagi gitu. Indeks-indeks ini turun kenapa? Memang ada kejadian-kejadian misalnya seperti KPK misalnya. Tapi apakah ini semua salah pemerintah gitu? Presiden kan sudah mengatakan kita menghormati semua hukum yang ada. Jadi saya pikir kita perlu melihat ini sebagai permasalahan yang ya tidak hanya elektoral. Banyak juga yang berbilang belakangan ada isu bahwa Presiden Jokowi meminta Ketua KPK saat itu Pak Agus gitu kan berhenti gitu. Yang jadi pertanyaan saya kenapa cerita itu keluar hari ini gitu. Dan itu kenapa Presiden repot-repot untuk membela Pak Setia Novanto. Dan apalagi motif Presiden. Jadi menurut saya apa yang menjadi motif dari Pak Anies ini kan banyak hal-hal yang sudah diproses ya saya kira ya. Apa-apa yang menjadi bahan-bahannya itu sudah dikerjakan terkait kebocoran data juga sudah diproses juga gitu. MK sudah selesai, Menkominfo sedang mencari alasan kenapa ada kebocoran data. Semua sedang bekerja lah Mas untuk sistem dan keamanan misalnya. Jadi saya berharap penurunan approval rating ini ya tidak hanya sekedar digoreng-goreng sebagai kesempatan menggoreng-goreng isu elektoral gitu. Jadi ya naik turun biasa, tapi kita masih on the track Pak. Mas Pipin. Baik, kita jeda dulu Mas Pipin. Tanggapannya kita tahan dulu ya, karena ini menyangkut durasi ini. Mas Hanta juga ya di segmen berikutnya ya Mas, kami akan kembali saat lagi.